Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sabira Lakim. Di sini saya akan mempresentasikan 3 poin. Yang pertama itu terkait pengambilan akuisisi data, yaitu fasilitas yang terdapat di desa Matesi yang didapatkan dari Google Earth. Kemudian yang kedua, yaitu join data, yang mana memasukkan data dari Excel ke atribut tabel di SHP. Kemudian yang ketiga, yaitu pembuatan peta tutupan lahan wilayah Kelurahan Matesi. Pertama kita akan membuat akuisisi data dari Google Earth. Yang pertama kita harus membuka Google Earth terlebih dahulu. Ini ada 2 cara. Saya akan menjelaskan cara yang pertama. Setelah kita membuka Google Earth, seperti ini. Kemudian kita klik pemerintahan Matesi. Saya akan mengambil fasilitas pemerintahan di Kelurahan Matesi, search. Bisa dilihat. Kemudian kita klik add place mark, lalu kita tandain kantor desa, kantor kepala desa. Ya, sini kantor kepala desa. Kita klik sini. Terus untitled place-nya kita namakan kantor kepala desa. Kita klik OK. Lalu di sini kantor kepala desa place, maka kita klik kanan, lalu save place as. Lalu kita tambahkan kantor kepala desa. Ini kita tulis pemerintahan. Kita save. Lalu yang tadi telah di-save akan kita drag terlebih dahulu. Pemerintahan kita drag di sini. Sudah. Setelah itu kita akan melakukan add place mark fasilitas pemerintahan yang lain. Sini kita bisa kan KUA Matesi. Sini kita KUA Matesi. Lalu klik OK. Bisa dilihat pada pemerintahan telah tambah kantor kepala desa, kemudian KUA Matesi. Berikut ialah cara pertama. Kemudian saya akan menjelaskan cara kedua, yaitu kita akan mendrag SHP Desa Matesi ke Google Earth. Ini kita akan drag. Oke. Lalu color-nya biar kelihatan, kita kasih warna kuning. Oke. Oke. Save. Lalu kita aktifkan, di sini bisa dilihat. Kemudian saya akan ingin menambahkan pemerintahan Matesi. Pemerintahan Matesi. Nah, di sini bisa dilihat banyak sekali pemerintahannya. Kemudian kita akan klik ini, folder ini, kita klik.
seperti ini. Kemudian di sini sudah ada folder pemerintahan Matesi. Di sini dari BPP Matesi hingga kantor kepala desa Ngadiluih. Kemudian kita bisa dilihat di sini di SHP ini mana yang masuk terdapat pada SHP di Kelurahan Matesi. Di antaranya itu ada A, B, C, berarti ada A, B, C, di sini lengkap BP Matesi, Kawa Matesi. Kemudian yang tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Matesi ini akan kita eliminasi, misalnya pada kantor kepala desa Ngadiluih. Di sini kan tidak ada kantor kepala desa Ngadiluih, tapi di akuisisi datanya terdapat, nanti kita tinggal delete. Seperti ini, oke. Kemudian pemerintah Matesinya ini akhirnya mencakup semua pemerintahan, fasilitas pemerintah yang terdapat di Kelurahan Matesi. Lalu kita klik kanan, lalu kita save plus as. Ini status pemerintahan 2. Save. Sudah. Kemudian kita akan memasukkan kepada di ArcMap, klik layar. Pertama menambahkan SHP Desa Matesi terlebih dahulu, klik add. Lalu kita akan menambahkan KML yang didapatkan dari Google Earth tadi. Pemerintahan 2, open, include overlay, oke. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul hasil akuisisi data yang didapatkan dari Google Earth, yaitu ada kantor Korwil Matesi, ada UPT DPU, kantor camat, BPP Matesi, Kawa Matesi, kantor kepala desa Matesi. Kemudian poin kedua yaitu melakukan join data dengan memasukkan data Excel yang berbentuk CSV ke atribut tabel SHP Kecamatan Matesi dan Kecamatan Karangpandan. Langkah pertama yaitu memasukkan SHP kedua kecamatan tersebut. Pandan, klik add di sini. Lalu kita akan mengecek pada atribut tabelnya. Bisa dilihat bahwa baru hanya terdapat 3 fieldnya, 3 kolom saja. Nantinya saya akan menambahkan kolom kepadatan penduduk dan pra-KS. Langkah-langkahnya di sini pada SHP Sipandan klik kanan, lalu join and relate, klik join, lalu choose field-nya, field yang akan dimasukkan ke desa, kemudian tabel yang akan dimasukkannya kepadatan pra-KS ini. Yang harus ditekankan bahwa urutan desanya, nama desanya ini harus sama dengan urutan yang ada pada atribut tabel, dan jenis Excel-nya itu bukan XLX jenis datanya, melainkan CSV. Klik add, lalu oke. Lalu kita akan mengecek kembali atribut tabelnya. Bisa dilihat bahwa sudah terdapat kolom kepadatan dan pra-KS. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi data. Klik kanan, lalu properties, lalu simbologi, kuantitas, value-nya kita kepadatan terlebih dahulu, kelasnya ada 3, kemudian labelnya akan saya aktifkan, apply, seperti ini. Bisa dilihat bahwa terdapat 2 kelurahan yang memiliki kepadatan paling tinggi, yaitu Kelurahan Matesi dan Kelurahan Karangbangun. Dengan rentang kepadatannya 19 sampai dengan 23
jiwa per kilometer persegi. Kemudian kita akan melakukan klasifikasi penduduk berdasarkan kesejahteraannya. Di sini pada simbologi, value-nya kita ganti awalnya kepadatan menjadi per AKS. Kemudian color remnya biar membedakan. Kelasnya juga saya 3. Jadi di sini semakin kecil jumlah penduduk per AKS-nya, maka kesejahteraannya itu semakin baik, dan semakin banyak jumlah per AKS-nya itu semakin buruk, semakin kurang kesejahteraannya. Lalu klik apply. Oke, kita lihat di sini bisa dilihat bahwa pada kelurahan-kelurahan yang terdapat di kedua kecamatan itu, kelurahan yang kesejahteraannya itu kurang, yaitu Toh Kuning dengan penduduk kesejahteraannya itu 106 dengan rentang 166 sampai 532, dan yang kesejahteraannya itu sedang itu terdapat 3 kelurahan, Bangsri, Ngemplak, dan Karangpandan, serta kelurahan-kelurahan yang terdapat di Kecamatan Matesi dan Kecamatan Karangpandan itu dapat diindikasikan bahwa kesejahteraannya itu sudah cukup baik dengan rentang jumlahnya itu 0 sampai dengan 77. Kemudian di sini kita akan mengaitkan dengan akuisisi data yang didapatkan dari Google Earth pada kepadatan untuk mengetahui bagaimana persebaran fasilitasnya sesuai dengan kepadatan penduduknya. Kita akan menambahkan KML. Lalu kita oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa karena Desa Matesi itu termasuk kelurahan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu 19 sampai 23 jiwa per kilometer persegi, sehingga pendidikannya itu sangat banyak di Desa Matesi ini. Hingga bisa dapat dikatakan bahwa fasilitas pendidikan di Kelurahan Matesi ini telah memenuhi kebutuhan penduduk di Kelurahan Matesi. Kemudian, poin yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tahapan pembuatan peta tutupan lahan pada wilayah Kelurahan Matesi. Pertama, pada layar kita akan menambahkan SHP Kelurahan Matesi. Klik Add. Ini, kemudian kita akan menambahkan raster dari Citra Landsat yang didapatkan dari USGS. Yaitu B2, B3, dan B4. Klik Add. Seperti ini. Setelah itu langkah berikutnya ialah pada Art Toolbox kita pilih Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih Extraction, lalu kita pilih Extract by Mask. Adapun urutan input rasternya itu ialah B2, B3, kemudian B4. B2 kita masukkan, kemudian fitur masuk datanya Desa Matesi, klik OK. Lakukan tahapan yang sama pada B3 dan B4. Kita akan melakukan input raster B3. Kemudian fitur masuk datanya Desa Matesi. Klik OK. Kemudian extract by mask kembali untuk B4. Input raster. Kemudian B4.
Mas datanya itu Desa Matesi, klik OK. Setelah itu, pada ActualBox kita pilih Data Management Tools. Data Management Tools, ini. Kemudian kita pilih raster. Kita pilih raster. Lalu kita pilih raster processing. Lalu kita pilih composite band. Nah, untuk pada composite band ini, input rasternya itu dari yang terakhir hingga yang pertama. Jadi, dari ekstrak yang terakhir, yaitu yang 39, kemudian 38, kemudian 37. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Bisa dilihat hasilnya. Kita akan mati di sini. Kita akan matikan biar jelas. Nah, di sini kemudian kita akan melakukan klasifikasi tutupan lahan. Adapun caranya, di sini kita harus memastikan bahwa ekstraknya itu TIF 39. Kemudian kita membuat circle, draw circle untuk menandakan. Di sini bisa dilihat bahwa ini itu permukiman. Lalu namanya kita ganti permukiman. Kemudian sini terdapat sawah, kemudian di sini saya telah mengecek di Google Earth bahwa di daerah sini tuh ada lahan terbuka. Kemudian di sini ada aliran air sungai, di sini badan air. Selain itu, selain sawah, Kelurahan Matesi juga memiliki kebun. Lalu kita klik secret signature file, extractive 39 save. Lalu pilih classification, pilih maximum likelihood classification. Lalu input raster extractive 9, signature filenya itu TIF 9 yang tadi telah kita save. Tematik 9. Open, klik OK. Nah, di sini bisa dilihat warnanya, kemudian value-nya dan color-nya bisa kita sesuaikan. Di sini nomor 1 kita ganti permukiman warnanya. Jadi semakin banyak klasifikasi tutupan lahannya itu semakin baik. Warna merah. Oke. Kemudian warnanya untuk yang kedua ini sawah. Kita kasih warna oranye. Oke. Sawah. Kemudian yang ketiga itu lahan terbuka. Warnanya kita kasih warna kuning. Kemudian namanya kita ganti. Lahan terbuka. Kemudian value 4 itu badan air. Kita ganti warna biru. Klik OK. Kemudian namanya kita ganti menjadi badan air. Kemudian value yang kelima yaitu kebun. Warnanya diganti menjadi green. Klik OK. Kemudian namanya kebun
seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan lingkaran-lingkarannya ini, tinggal clear training sample. Seperti ini. Di sini bisa dilihat bahwa klasifikasi lupan lahan yang dapat dikelola ini dibagi menjadi 5, yaitu warna merah untuk permukiman, warna orange untuk sawah, kemudian warna kuning untuk lahan terbuka, dan warna biru untuk badan air, kemudian terakhir warna hijau untuk perkebunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.